Baik, masuk pada pembahasan yang pertama, pasal 17 KHS yang menjelaskan bahwasanya dalam pasal ini ada asas kepemilikan amal yang terdiri atas 4 hal. Yang pertama asas amanah, kemudian yang kedua asas infarodiyah, dan kemudian ada asas ijtimaiyah, dan yang terakhir asas manfaat. Nah, asas amanah sendiri di sini merupakan harta kepemilikan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita hanya dititipi. Kemudian yang kedua ada asas infirodiyah, di mana dalam asas ini menjelaskan bahwasanya harta dapat dimiliki secara individu maupun bersama. Adapun kalau secara bersama dengan penyataan harta melalui badan usaha atau korporasi. Kemudian yang ketiga ada asas ijtimaiyah, di mana dalam kepemilikan individu tersebut ada hak-hak orang lain. Dan yang terakhir ada asas manfaat, sehingga dalam pengelolaan harta tersebut kita harus memanfaatkan dengan sebaik mungkin sehingga memberikan kebaikan dengan mengurangi kerugian yang ada. Selanjutnya dijelaskan juga dalam undang-undang positif, yakni pada peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2008. Di sini dijelaskan bahwa ada asas kepemilikan awal yang terdiri dari 4, yakni asas amanah, kemudian ada asas infirodiyah, kemudian ada asas ijtimaiyah, dan yang terakhir ada asas manfaat. Sama halnya seperti yang dijelaskan dalam pasal 17 KHES. Baik, dijelaskan juga dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 20, di mana dalam surat tersebut dijelaskan bahwasanya Allah memberikan nikmat kepada kita untuk memenuhi kebutuhan kita seperlunya dengan sebanjirnya. Selain itu, dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 juga dijelaskan bahwasanya kita dapat memperoleh harta dengan menjalani perniagaan atau jual beli, di mana dalam hal tersebut kita dapat ke asas kepemilikan infarodiyah, yakni melalui badan usaha. Kemudian yang terakhir ada juga tentang jangan memakan harta sesama kita secara batil, sehingga dalam harta kepemilikan kita ada hak orang lain. Di situ juga dijelaskan secara dengan asas. Dalam realitas masyarakat sendiri, berdasarkan analisis yang saya peroleh dan juga pengamatan, menurut saya masyarakat kurang memperhatikan dan kurang tertarik dengan aturan-aturan terlebih kepada pasal yang sudah mengatur bagaimana kepemilikan amal. Mereka semena-mena dalam kepemilikan harta, sehingga lebih ke hilang rasa kepeduliannya antar sesama, sehingga lebih mementingkan kepentingan sendiri daripada orang lain. Di sisi lain, mereka juga menghalalkan segala cara untuk memiliki sesuatu yang diinginkan, misalnya dengan penipuan dan lain sebagainya. Berdasarkan analisa yang sudah saya paparkan sebelumnya, saya menyimpulkan bahwasanya pasal 17 KHES tersebut sudah sangat relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini, sehingga tidak perlu adanya pembaharuan ulang terhadap konteks dari pasal 17 KHES. Hanya saja perlu adanya pemahaman lebih lanjut terhadap masyarakat agar memahami bagaimana efektivitas dari pasal 17 tersebut, sehingga timbul rasa kepedulian antara satu sama lain. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam salah kata, dalam menyampaikan, dan juga materi yang sudah saya sampaikan. Funny, it's been so long, and so there's nothing that's changed.